3 penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta positif corona. Bayi berusia 1 bulan meninggal tanpa perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Padang. Suka duka berpuasa di negara bersuhu ekstrim. Selamat siang, pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki informasi menarik lain seperti polemik bantuan sosial pemerintah bagi warga yang terdampak corona. Banyak warga yang membutuhkan mengaku belum menerima. Bersama saya Lovia Nadia. Inilah iNews yang selengkapnya. Di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Pagendangan, Tangerang, Banten. Aksi tawuran dengan petasan dibubarkan polisi. Ketenangan warga Pagendangan, Tangerang, Banten dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan terganggu dengan aksi tawuran sekelompok remaja. Dengan menggunakan petasan, 2 kelompok remaja ini terlibat saling serang. Aksi tawuran bubar setelah polisi datang ke lokasi. Polisi berhasil mengamankan petasan berbagai jenis dan jumlah barang bukti lain. Namun tidak ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap. Polisi berhasil mengamankan petasan berbagai jenis dan sejumlah barang bukti lain, namun tidak ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap. Belasan pemuda yang terlibat balap liar diringkus jajaran Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga bubarkan sejumlah remaja yang akan tawuran di tengah suasana Ramadan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim penikam Polrestabes Makassar dan pelaku balap liar. Sempat kabur, namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Pelaku yang tertangkap langsung diberi sanksi disiplin berjalan jongkok. Tidak hanya balap liar, polisi juga membubarkan sejumlah remaja yang akan tawuran. Para pelaku yang mencoba kabur ke gang sempit diburu dan diringkus. Tindakan yang kami ambil adalah memberikan sanksi kepada remaja yang sempat terjaring, kemudian untuk kendaraan roda 2 yang berupa motor yang 3 unit ini akan kami serahkan ke pihak Lantas Polrestabes Makassar. Para pelaku balap liar dan tawuran ini kemudian diberi sanksi disiplin, diantaranya hukuman push up dan dirapikan potongan rambutnya. Mereka juga dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dijalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung mengakibatkan tempat pemakaman umum Cikutra longsor. Akibatnya belasan jenazah hanyut tergerus derasnya hujan. Tidak hanya makam, 2 rumah di bantaran Kali Cibenying juga ambruk akibat longsor. TPU Cikutra, Kota Bandung longsor akibat diguyur hujan deras. Sejumlah makam yang berada dekat tebing sungai longsor. Warga dan petugas berhasil mengevakuasi 11 jenazah, sementara 1 jenazah hanyut terbawa arus sungai. Dibantu warga, petugas pemakaman umum Cikutra Bandung mengevakuasi jenazah yang masih ditemukan di tepian sungai Cidurian. Jenazah yang tergerus longsor kemudian dibawa petugas ke tempat aman untuk dibersihkan dan dimakamkan kembali di TPU Cikutra. Proses pencarian jenazah yang terbawa arus terus dilakukan. Terus yang dari sini 5 tambah 2, 7 jadi 11. Oh, ada 11. Ini kejadian kapan tuh, Kang? Kayaknya tadi malam, karena malam hujannya nggak reda-reda. Terus dulu sempat longsor, terus cuma dipatok, nggak
yang nggak dibenteng lagi. Akhirnya hujan 3 hari berturut-turut, amblas lagi, lebih besar. Kesulitan dalam evakuasi hari ini gimana tuh, Kang? Kurang personil, bulan puasa cuman itu nggak pengalaman bagi kita. Kurang personil, peralatan sih. Sementara hujan deras yang mengguyur kota Bandung membuat 2 rumah warga yang berada di bantaran kali Cibenying, Kelurahan Maler, kota Bandung ambruk tergerus aliran sungai. Hampir seluruh isi bangunan rumah termasuk perabotan rumah tangga terbawa arus air. Beruntung seluruh penghuni rumah yang ditempati 2 kepala keluarga ini selamat. Diduga debit air yang besar membuat bangunan tergerus air hingga pondasi di sekitar bangunan retak dan akhirnya ambruk. Malamnya hujan lebat tuh, banjir penuh. Udah bolong ya pagi-pagi ya longsor. Jam 8. Berapa rumah ini, Pak? Dua rumah. 2 rumah. Iya. Saat kejadian ada anggota keluarga di rumah? Udah pada kosong, udah dikasih tahu. Tadinya pada lagi tidur, udah dikasih tahu. Oh, udah dikasih tahu Iya, sebelumnya. Sebelumnya udah kasih tahu, pada turun semua. Tapi ini kejadian yang pertama kali atau Ya pertama ini. sebelumnya? Pemilik rumah untuk sementara waktu mengungsi di rumah sanak keluarganya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Belasan siswa SMU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah harus berurusan dengan petugas dan mendapat sanksi disiplin. Mereka nekat merayakan pesta kelulusan sekolah di rumah kosong di tengah pandemi corona dan mengabaikan imbauan social distancing. Inilah sanksi disiplin yang harus dijalani belasan pelajar SMU di kota Palangkaraya. Sanksi ini diberikan petugas karena mereka kedapatan merayakan kelulusan di rumah kosong di Jalan Leman, kota Palangkaraya. Warga yang resah melaporkan kegiatan ini kepada petugas. Setelah menjalani sanksi disiplin, para pelajar ini kemudian mendapat pengarahan dan imbauan dari petugas. Di tengah pandemi corona, kegiatan mereka yang berkumpul dan merayakan kelulusan berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Kita berikan himbauan, kemudian kita akan kembalikan ke orang tuanya. Mereka ini berkumpul di tengah wabah COVID. Iya, mereka berkumpul, jadi kita tetap menyesuaikan pemerintah untuk kita kumpul-kumpul atau social distancing. Jadi kita himbau mereka untuk tidak kumpul lagi dan supaya pulang ke rumah masing-masing. Para pelajar ini pun diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi dan diminta tinggal di rumah. Dan bila kedapatan melanggar, mereka akan dijatuhi sanksi lebih berat lagi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kangen sekolah, seorang siswi Taman Kanak-kanak di Grobogan, Jawa Tengah menangis di pangkuan guru kelasnya saat berkunjung ke rumahnya. Sang guru mengunjungi rumah murid-muridnya untuk memberikan buku tugas dan membimbing belajar. Kangen buku, saking kangennya nangis. Ayuma, siswi Taman Kanak-kanak Tlogotirto 1, Desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah, menangis di pangkuan gurunya yang bertandang ke rumahnya. Ayuma sedih dan rindu berkumpul dengan teman-teman dan gurunya. Sejak pandemi corona, Ayuma dan teman-temannya sudah 2 bulan lebih belajar di rumah. 2 guru Ayuma yang datang untuk menyerahkan buku tugas dan membimbing belajar, kemudian memberikan semangat pada Ayuma untuk tetap belajar di rumah. Pengen sekolah lagi kayak biasanya, pengen ketemu bu guru, kangen katanya sama teman-temannya. Kepala Sekolah TK Tlogotirto 1, Sri Handayani dan seorang guru rela mendatangi satu persatu rumah muridnya untuk memberikan buku tugas serta bimbingan belajar. Kunjungan ke rumah siswa juga untuk mengatasi wali murid yang tidak bisa menggunakan telepon genggam untuk mengirimkan laporan tugas anak ke guru. Terjadinya COVID-19 ini, kami dari TK Tlogotirto 1 mendatangi anak rumah ke rumah untuk memberikan pelajaran yang seharusnya diberikan sekolah, tapi karena adanya COVID ini
kami datangi rumah ke rumah anak-anak supaya anak-anak tetap belajar seperti biasa. Anak-anak TK Telogo Tirto 1 berharap pandemi virus COVID-19 bisa segera selesai, sehingga mereka bisa kembali belajar dan berkumpul dengan teman dan guru di sekolah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. 3 penumpang kereta rel listrik jurusan Bogor Jakarta positif corona. Hal ini didapatkan dari tes swab massal yang dilakukan di stasiun Bogor 27 April lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut 3 penumpang kereta rel listrik atau KRL jurusan Bogor Jakarta Kota positif corona. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat unggahan Twitter pribadinya. Ridwan Kamil menegaskan KRL masih menjadi salah satu moda transportasi yang potensial menyebarkan virus corona. Senada, Wali Kota Bogor Bima Arya juga memastikan 3 penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta Kota positif corona melalui akun Instagramnya. Bima Arya mengajak warga untuk berhati-hati dan mengawal bersama pelaksanaan PSBB. 3 penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta Kota yang positif COVID-19 terungkap dari hasil swab test yang dilakukan terhadap 350 orang kru dan penumpang KRL di stasiun Bogor 27 April lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Wali Kota Bogor Bima Arya untuk mengetahui informasi terkini pasca ditemukannya 3 penumpang KRL yang positif terpapar COVID-19. Selamat siang Pak Bima, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik, sudah mulai beraktivitas kembali ya Pak ya? Ya, sudah. Nah, baik Pak, ini hasil tes swab dari 350 penumpang KRL, 3 dinyatakan positif corona. Ini bagaimana Wali Kota Bogor menyikapinya, Pak? Ini hal yang sebetulnya selalu kita khawatirkan dan juga sebetulnya kita sudah prediksi. Kalau kita telusuri dari pasien yang sudah terpapar positif, sebagian besar dari mereka itu mengaku memiliki riwayat perjalanan dengan kereta ataupun ada interaksi atau kontak di kerumunan-kerumunan seperti pasar. Jadi stasiun dan pasar ini adalah pusat utama penyebaran COVID-19. Nah, karena itu kemarin kita lakukan swab untuk melakukan pemetaan dari 325, 3 yang positif ya, artinya 1 dari setiap 100. Sedangkan 1 hari bisa 10.000 penumpang minimal yang menggunakan layanan ini. Artinya tidak bisa tidak, ke depan harus ada evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan ini sudah kita rekomendasikan sebetulnya kepada Kementerian Perhubungan. Baik, Pak Bima, evaluasi konkret apa yang mungkin diajukan dan didengar oleh Kementerian Perhubungan atas hasil swab ini, Pak? Idealnya adalah stop total, ya, tidak ada yang beroperasi. Ya, tetapi kami memahami bahwa pertimbangan dari Kementerian Perhubungan itu lebih kepada bagaimana bisa tetap menyediakan layanan transportasi bagi pekerja di seputar Jabodetabek, ya, karena KRL ini layanan transportasi yang mudah dan efektif gitu. Nah, tetapi tetap tidak mungkin PSBB ini kita tegakkan dan efektif tanpa ada pengawasan yang ketat di kerumunan termasuk pasar dan stasiun. Nah, karena itu saya kira ada beberapa opsi yang bisa diambil. Yang pertama, opsi yang paling tegas tentunya adalah menyetop total. Yang kedua, bisa saja ada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat lagi. Ya, misalnya memaksimalkan layanan antar jemput dari unit ekonomi yang masih beroperasi di seputar Jakarta. Jadi ada perusahaan atau pabrik atau unit ekonomi apapun, silakan menyediakan layanan bagi karyawan atau stafnya. Itu pertama. Kemudian kedua, sangat memperketat kebijakan jaga jarak di stasiun dan di kereta api. Artinya harus ada penguatan personil, harus ada sistem yang dibangun lagi, baik di stasiun maupun di kereta, sehingga kita pastikan tidak ada kerumunan, baik di antrian,
ketika memasuki kereta ataupun di dalam kereta sendiri. Nah, itu opsi-opsi yang bisa diambil. Saya kira harus ada perubahan kebijakan, tidak bisa tidak. Baik, Pak, ini tindak lanjut 3 penumpang yang positif ini, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah diisolasi atau seperti apa? Ya, berdasarkan data yang saya terima, 3 yang positif ini bukan warga Kota Bogor, ya, tapi tentunya sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas untuk segera ditelusuri dan ditangani oleh Dinas Kesehatan masing-masing. Baik, terima kasih Wali Kota Bogor Bima Arya sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia KCI mengakui pemeriksaan swab yang dilakukan pada 300 lebih pengguna KRL di Stasiun Bogor bersama Pemda Jabar terdapat 3 positif COVID-19. Untuk itu, PT KCI terus meningkatkan upaya penerapan protokol penanganan pandemi corona di transportasi publik. Berikut pernyataan Manajer Eksternal Relation PT KCI, Adli Hakim. Ya, memang dari hasil koordinasi kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dari hasil swab test yang dilakukan oleh Pemprov Jabar pada 27 April lalu terhadap sekitar 325 orang pengguna KRL di Stasiun Bogor, ini hasilnya sebagaimana sudah disampaikan adalah ada 3 orang dari 325 tersebut yang positif atau kurang dari 1% dari sampel yang diambil. Nah, ini indikasi awalnya memang ini merupakan orang-orang yang bisa disebut orang tanpa gejala ya, sehingga sebelumnya mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka ini sudah membawa virus atau COVID-19 di dalam dirinya. Resiko penularan tentu ada di mana-mana, tidak hanya di stasiun dan di KRL, bisa juga mereka dalam perjalanan ke stasiun atau kemungkinan di tempat mereka beraktivitas atau di tempat tujuannya. Nah, tentu PT KCI melakukan terus mengupayakan berbagai langkah antisipasi. PT KCI ini sejak awal selalu mengikuti protokol pencegahan COVID-19 di transportasi publik. Ibu hamil ditolak melahirkan di rumah sakit karena suaminya bekerja di daerah pandemi COVID-19. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.